Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amarul Hasan dari kelas 12 TKR 1 akan tahukan kepada kalian bagaimana cara untuk mengetahui gejala pada pengapian pada mobil Avanza. Sebelum melakukan praktek, kita akan terlebih dahulu belajar mengenai cara kerja dari sistem pengapian melalui pembacaan wiring diagram dari Avanza tipe K3 VE. Ketika terminal negatif baterai dihubungkan pada saat kunci kontak di-on-kan atau dihubungkan, maka arus positif baterai mengalir melewati fuse beling main, melewati fuse beling AM1, lalu ke kunci kontak, lalu akan melewati fuse EG dan akan mengalir ke kumparan primer ignition coil. Saat kunci kontak on, ECM akan memberikan tegangan 5 volt yang akan dialirkan ke terminal ignition. Saat terminal ignition mendapatkan arus, maka basic akan membuka transistor sehingga terminal kolektor dan emitter akan terhubung. Jadi arus yang mengalir dari baterai melewati kumparan primer akan masuk dan mengalir ke massa, sehingga kumparan primer akan terjadi kemagnetan. Waktu pengapian ditentukan oleh tegangan yang diterima ECU yang diberikan oleh sensor CKP dan CMP. CKP sendiri berfungsi untuk membaca posisi piston, sehingga pada saat busi silinder 1 memercikan bunga api, maka ECM akan menghilangkan tegangan 5 volt hasil dari tegangan yang diterima dari CKP. Maka ECU akan menghilangkan tegangan yang mengalir ke basic sehingga terminal kolektor dan emitter tidak terhubung, sehingga arus yang masuk ke kumparan primer akan terputus. Hilangnya kemagnetan pada kumparan primer akan mengakibatkan induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik yang terjadi akan diteruskan ke busi sehingga akan memercikan bunga api. Langkah yang pertama adalah kita harus mengecek fuse EG terlebih dahulu. Ketika fuse EG mengalami kerusakan, ketika kunci kontak di-on-kan, maka cek engine pada indikator akan mati. Indikator ini terlihat bahwa cek engine hidup. Ini menandakan bahwa fuse EG masih berfungsi dengan baik atau tidak ada kerusakan. Saya telah mencabut fuse engine dan kita akan meng-on-kan kunci kontak, dan terlihat bahwa engine check pada indikator mati. Untuk pengecekan pada fuse engine, pertama, kita harus mengecek kontinuitas atau tahanan pada fuse engine. Sini kita menggunakan multimeter sebagai alat tesnya. Untuk selektor, kita putar ke ohm dengan skala kali 1. Lalu kita harus mengkalibrasi multimeter terlebih dahulu dengan cara memutar selektor pada bagian ini. Setelah multimeter dikalibrasi, kita hubungkan multimeter pada fuse engine.
terlihat bahwa tahanan yang ada pada fuse engine kurang dari 1. Itu menandakan bahwa fuse engine masih berfungsi dengan baik. Adalah kita memeriksa tegangan pada konektor koil. Langkah selanjutnya kita melepas konektor pada koil, lalu kita hubungkan terminal 4 dengan massa. Tapi sebelum itu, pada multimeter selektor kita putar ke DCV 50. Kita harus meng-on-kan kunci kontak terlebih dahulu sebelum mengecek tegangan pada konektor koil. Untuk terminal 4 kita hitung dari sisi sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Untuk terminal 4 kita pasangkan dengan positif atau warna merah, dan massa kita gunakan warna hitam. Terlihat bahwa terdapat tegangan pada konektor koil. Ini menandakan konektor koil masih berfungsi dengan baik, dan untuk standarnya adalah 12 volt. Langkah selanjutnya kita memeriksa tahanan pada koil pada terminal 1 dan 4. Dan untuk selektor kita putar ke ohm skala kali 1000. Terlihat bahwa koil memiliki tahanan. Ini menandakan bahwa koil masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita akan melakukan tes pada busi. Kita harus melepas koil terlebih dahulu. Pertama, kita lakukan penyetelan pada busi dengan spesifikasi 0,8 sampai 1 mm. Kemudian kita cek positif dengan ground pada busi, apakah ada hubungan atau tidak. Karena hal ini tidak boleh ada hubungan, karena jika ada hubungan antara positif dan ground pada busi, hal tersebut menandakan adanya konsleting pada busi. Untuk cara mengeceknya, putar selektor ke 1. Terlihat bahwa tidak ada hubungan antara positif dan ground pada busi. Hal ini menandakan bahwa busi masih berfungsi dengan baik atau tidak ada konsleting. Busi ini tidak memiliki hubungan atau tidak adanya kebocoran arus, karena ketika terjadi induksi magnet, jika masih ada hubungan maka arus akan bocor dan percikan pada busi akan berkurang sehingga mesin tidak bisa bekerja dengan baik. Langkah selanjutnya kita memeriksa percikan pada busi, yaitu
yaitu dengan menghubungkan busi atau memasangkan busi pada koil, lalu konektor koil dipasangkan dengan koil, dan dekatkan busi dengan massa. Setelah itu kunci kontak kita pilih ke starter. Setelah didekatkan dengan massa, hal tersebut menandakan busi masih bekerja dengan baik. Selanjutnya kita akan memeriksa cara kerja koil. Kita membutuhkan 3 kabel. Satu kabel kita pasangkan pada terminal nomor 4. 1, 2, 3, 4. Terminal 4 kita hubungkan dengan positif baterai. Kemudian kabel kedua kita pasangkan dengan terminal nomor 1. Untuk terminal nomor 1 kita hubungkan dengan negatif baterai. Kemudian kabel nomor 3 kita pasangkan ke terminal nomor 2. Terminal 2 kita hubungkan dengan kita pasangkan drop voltage terlebih dahulu untuk mendapatkan positif dan negatif baterai. Setelah drop voltage kita pasangkan dengan baterai, untuk kabel yang terhubung dengan terminal 2 kita hubungkan dengan terminal positif pada drop voltage dan dekatkan busi dengan terminal negatif pada baterai. Untuk mendapatkan percikan, kabel pada terminal 2 yang dihubungkan pada drop voltage harus disambungkan dengan cara putus nyambung. Demikianlah cara mencari gejala kerusakan pada pengapian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.